Fondasi dan struktur kehidupan. Kitab kedua Kitab Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai pasal 24 ayat 7. Ada dua bagian yang sangat penting dalam sebuah bangunan, yaitu fondasi yang menopang beban bangunan dan struktur bangunan yang membentuk bangunan. Kedua bagian itu sangat vital untuk menghasilkan sebuah bangunan yang kokoh. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan rohani. Fondasi rohani itu iman dan strukturnya itu reformasi. Paduan keduanya akan menghasilkan kehidupan yang tangguh. Untuk membangun kerajaan Yehuda, Raja Yosia memulai dengan membangun kehidupan rohani yang kokoh. Pertama-tama, dia membangun iman umat Tuhan bersama dengan semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem. Ia beribadah di rumah Tuhan dan berjanji untuk tetap setia dan beribadah hanya kepada Tuhan saja. Selanjutnya, dia mereformasi bangsanya dengan cara mengeluarkan dan membakar semua berhala yang terdapat di Bait Allah. Para imamnya menajiskan, merobohkan dan membakar bukit-bukit pengorbanan. Reformasi besar-besaran ini bukan hanya dilakukan di Yerusalem, tapi juga di Betel, T4 bukit-bukit pengorbanan yang dibangun Yerobeam, dan di kota-kota Samaria. Raja Yosia menghidupkan kembali perayaan Paskah, yang tak pernah dilakukan sejak zaman para hakim dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan Yehuda. Fondasi iman dan reformasi itu membuat bangsa Yehuda menjadi tangguh dan berkenan di hati Tuhan. Sayang, reformasi ini tak dilanjutkan anaknya Yoahas, cucunya Yoyakim, cicitnya Yoyahin, dan paman Yoyahin. Akibatnya, bangunan kehidupan umat Tuhan menjadi hancur dan terpuruk karena para pemimpinnya tak mendirikan bangunan kehidupan mereka di atas fondasi iman yang kokoh dan struktur reformasi yang tangguh. Apakah Anda mempunyai kehidupan rohani yang tangguh? Jangan mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan manusia yang merupakan fondasi yang rapuh. Jangan mengandalkan ekonomi yang kuat, kesehatan yang prima dan jabatan yang tinggi. Karena semuanya itu struktur yang mudah goyah. Andalkanlah Tuhan dan berimanlah kepadanya. Itulah fondasi yang kokoh. Bangunlah disiplin rohani, membaca firman Tuhan, berdoa, beribadah dan sebagainya. Itulah struktur yang kuat. Sudahkah Anda melakukan hal itu? Anugerah Allah melampaui murkanya. Kitab kedua Kitab Raja pasal 24 ayat 8 sampai pasal 25 ayat 30. Sekalipun dosa membangkitkan murka Allah, anugerah Allah yang menutupi dosa manusia itu melampaui murkanya. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Anugerah Allah itu sudah ada saat kita masih menjadi musuh Allah. Betapa besar anugerahnya itu. Kepemimpinan raja-raja yang tak setia kepada Tuhan membuat kerajaan Yehuda terpuruk dan mendekati kehancuran. Yoyahin, anak Yoyakim, itu keturunan Daud, terakhir yang memerintah Yehuda, bukan keren diangkat bangsa lain. Allah murka kepada umatnya keren mereka tak setia. Dia menggerakkan Nebukadnezar, Raja Babel, untuk menyerang Yerusalem. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal Babel, membakar Bait Allah, istana raja, kebanggaan rakyat Yehuda, dan rumah penduduk Yerusalem. Tembok sekeliling kota dirobohkan. Semua barang perbendaharaan rumah Tuhan dan perbendaharaan istana raja dirampas. Seluruh penduduk Yerusalem, termasuk 7.000 tawanan yang gagah perkasa, diangkut ke Babel sebagai orang buangan. Yang ditinggalkan hanyalah rakyat miskin yang lemah. Zedekia diangkat raja Babel untuk menggantikan Yoyahin. Kren Zedekia dianggap memberontak. Anak-anaknya dibunuh. Matanya dibutakan. Lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Murka Tuhan yang menyala-nyala telah menghancurkan kerajaan Yehuda melalui tangan Nebukadnezar. Umat Tuhan harus membayar mahal atas ketaksetiaan mereka kepadanya. Namun, itu bukanlah akhir segalanya. Tuhan ingin memurnikan umat kesayangannya menjadi bangsa yang baru dan yang setia kepadanya setelah masa pembuangan berakhir. Pembebasan Yoyahin memberi harapan akan masa depan bagi orang Yehuda
yang sedang mengalami masa-masa gelap dalam pembuangan di Babel. Pengalaman bangsa Yehuda di disiplin Tuhan menjadi pembelajaran berharga bagi kita, agar kita tetap setia dan taat kepadanya. Apakah Anda pernah didisiplin Tuhan? Keren, Anda telah meninggalkannya. Atau mungkin saat ini, Anda sedang menjalani proses itu. Tetaplah setia dan taat kepada Tuhan, keren anugerahnya melampaui murkanya. Setelah proses itu berlalu, ada keindahan hidup yang Tuhan akan tunjukkan kepada Anda. Panggilan Allah. Kitab Yeremia pasal 1. Setiap atasan yang bijaksana pasti akan memilih orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Keren setiap pekerjaan membutuhkan kualifikasi dan spesifikasi tertentu untuk menanganinya. Oleh keren itu, para atasan harus mengenal dan mempersiapkan bawahannya yang berpotensi dan bisa diandalkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Pasal pertama kitab Yeremia dimulai dengan panggilan Allah kepada Yeremia. Tuhan tak keliru atau sembarangan saat menunjuk Yeremia sebagai pembawa suara Tuhan bagi umatnya. Tuhan telah mempersiapkan Yeremia sejak kekekalan, yaitu sebelum ia berada dalam kandungan ibunya. Saat memanggil Yeremia, Tuhan berkata bahwa ia telah mengenal, menguduskan dan menetapkan Yeremia sebagai hambanya. Pernyataan Allah kepada Yeremia itu mengungkapkan beberapa kebenaran. Pertama, kita dipilih untuk menggenapi tujuannya. Kedua, kita dipanggil secara pribadi untuk melaksanakan tujuannya. Ketiga, kita dipisahkan dari dunia untuk melakukan kehendaknya. Keempat, secara khusus, kita dipanggil untuk melakukan pekerjaannya. Sekalipun Yeremia menyatakan keberatan keren merasa tak mampu, Tuhan mengatakan bahwa ia akan mendampingi saat Yeremia menjalankan tugasnya. Yeremia hanya perlu taat keren. Yeremia harus melayani dengan cara Allah, bukan dengan caranya sendiri. Tugas utama Yeremia menyampaikan firman Allah, dan ia akan pergi dengan kekuatan dari Allah. Tuhan tahu bahwa Yeremia akan terus-menerus berjuang memberitakan firman-Nya, walaupun pemberitaannya selalu mendapat penolakan. Hampir tiada orang yang mau mendengar berita yang disampaikannya. Sekalipun demikian, Yeremia dituntut untuk setia menjalankan tugas menyampaikan firman Tuhan. Yeremia potret seorang nabi sejati di antara ribuan nabi palsu yang tak setia pada firman Allah. Memahami panggilan Allah kepada Nabi Yeremia bukan hanya sangat penting untuk memahami keseluruhan kitab Yeremia, tapi juga untuk memahami panggilan kita sendiri sebagai pemberita Injil Kerajaan Allah. Seperti Nabi Yeremia, semua orang percaya wajib melaksanakan amanat agung Kristus. Apakah Anda setia kepada Allah yang telah memanggil dan memperlengkapi diri Anda? Durhaka anak pilihan. Kitab Yeremia pasal 2. Ada sebuah berita memilukan tentang seorang anak yang tega menuntut ibunya sendiri yang sudah tua renta ke pengadilan keren. Sang anak berambisi untuk merebut rumah yang selama ini ditempati ibunya. Tindakan keji sang anak terhadap ibu kandungnya sendiri, yang telah merawat dan membesarkannya, telah mengusik hati nurani banyak orang dan membangkitkan kemarahan terhadap sang anak. Bacaan hari ini menggambarkan kondisi bangsa Israel yang telah murtad dan begitu tega menyakiti hati Tuhan. Padahal, Tuhan telah memilih mereka menjadi bangsa pilihan, memelihara mereka, membuat mereka menjadi bangsa yang besar, serta mengaruniakan tanah Kanaan sebagai milik pusaka mereka. Bangsa Israel tega menajiskan tanah milik pusaka mereka dengan melupakan dan meninggalkan Tuhan, serta beribadah kepada allah-allah lain. Mereka berzinah dengan menyembah dewa kesia-siaan dan para Baal, menukarkan kemuliaan Tuhan dengan apa yang fana, serta melakukan serangkaian kejahatan sosial. Kejahatan dan ketasetiaan mereka begitu hebat sehingga murka Tuhan menyala-nyala dan Tuhan berniat menghukum mereka. Tuhan mengancam bangsa Israel dengan hukuman dahsyat yang mengakibatkan kehancuran. Kejahatan sosial dan kemurtadan iman mendatangkan hukuman Tuhan. Status istimewa sebagai umat pilihan
atau sebagai anak-anak Tuhan, tak membuat bangsa Israel luput dari hukuman Tuhan bila berbuat dosa. Dosa dan kejahatan selalu berakibat fatal. Melupakan dan meninggalkan Tuhan, itu kejahatan serius yang amat memedihkan hati Tuhan. Tuhan telah membuat kita menjadi milik kepunyaannya dan umat kesayangannya sendiri. Hal itu terlihat melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Tuhan menginginkan agar kita menghargai dan mencintai dirinya lebih dari apapun di dunia ini. Apa yang membuat Anda mudah melupakan dan mengabaikan Allah dalam hidup Anda? Kesulitan hidup atau kenyamanan hidup? Janganlah Anda menjadi anak-anak yang durhaka kepada Tuhan dengan mengabaikan dan mempermainkan kasih-Nya. Tetaplah waspada dan belajarlah untuk mengasihi Tuhan dengan menjauhi dosa dan setia kepada Dia yang telah berlaku setia terhadap umat-Nya. Jangan menukarkan Allah dengan hal-hal lain yang sebenarnya tak bernilai. Seruan pertobatan. Kitab Yeremia pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 4. Alkisah. Ada seorang bapak tua yang selalu menjadi korban risak dari sekelompok anak berandal di suatu kota kecil. Entah apa yang menjadi penyebab, sang bapak tua selalu mendapat perlakuan yang membuat mereka yang melihat menggelengkan kepala. Suatu saat, geng berandal itu ditangkap polisi karena laporan seorang tetangga sang bapak tua yang tak tega melihat perlakuan itu. Ketika polisi bertanya mengapa si bapak tua membiarkan mereka beraksi, sang bapak tua menjawab, "Saya berharap mereka bertobat dan tak menjadi berandal lagi." Ternyata, sang bapak tua itu pensiunan pasukan khusus yang dengan mudah dapat mengatasi semua berandal itu. Ia berbelas kasihan karena ia berharap agar mereka berubah. Tuhan mengecam keras ketaksetiaan bangsa Israel. Sebenarnya, Tuhan bisa dengan mudah menghancurkan bangsa Israel yang berperilaku buruk itu. Namun, Tuhan memilih untuk bertindak berdasarkan belas kasihan-Nya yang besar. Dengan setia, Dia terus-menerus memanggil bangsa Israel untuk bertobat dan berbalik dari dosa. Tuhan berjanji untuk mengampuni dan menerima mereka serta menanggalkan kemarahan yang sebenarnya pantas diterima bangsa Israel, yang merupakan pasangan yang tak setia. Pengampunan dan penerimaan kembali Allah terhadap umat-Nya yang berubah setia disebabkan satu faktor tunggal, yaitu kemurahan hati Allah. Ketegasan Allah selalu disertai kasih yang sangat besar dan kerinduan melihat pertobatan umat yang Ia kasihi. Pertobatan yang tulus dari umat Tuhan akan menghasilkan pemulihan yang membuat mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Seruan pertobatan sangat kita perlukan karena kita sering kali berdosa dan berubah setia. Jika kita berbuat dosa dan meninggalkan Tuhan, kita harus segera bertobat dengan sungguh-sungguh. Allah itu murah hati dan memberi pengampunan dengan berlimpah. Tuhan Yesus juga menyerukan pertobatan secara eksplisit dalam pelayanannya. Ia rindu agar banyak orang mendengar firman dan memberi tanggapan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda telah menanggapi firman Allah dengan pertobatan yang sejati? Jangan permainkan kebesaran hati Tuhan dengan pertobatan yang palsu. Kebijaksanaan vs kebodohan. Kitab Yeremia pasal 4 ayat 5-31. Renungan kemarin menjelaskan tentang kemurahan hati Tuhan yang terus-menerus memberi kesempatan kepada bangsa Israel untuk bertobat. Namun, apa mau dikata? Bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala. Kesempatan yang diberikan Tuhan, mereka sia-siakan dengan terus hidup menurut kemauan mereka sendiri. Akibatnya, dalam bacaan hari ini, kita mulai membaca bahwa hukuman Tuhan sudah pasti akan menimpa mereka. Tuhan berkata, "Sungguh, bodohlah umatku itu. Mereka tak mengenal Aku. Mereka anak-anak tolol dan tak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tapi untuk berbuat baik mereka tak tahu." Ayat ini menunjukkan bahwa umat Tuhan telah kehilangan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu pemahaman yang memungkinkan kita membuat keputusan secara baik serta menghindari konsekuensi yang buruk. Sayang, umat Tuhan tak memiliki kebijaksanaan karena mereka telah gagal mematuhi Tuhan dan hukum-Nya. Mereka gagal mempertahankan hubungan yang sehat dengan Tuhan,
Sehingga akhirnya mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Atu-atunya, kebijaksanaan yang mereka miliki hanyalah mengetahui cara melakukan kejahatan. Mereka menyembah Baal dan dewa-dewa palsu. Mereka telah berlaku bodoh, tolol, dan tak mempunyai pengertian. Meskipun tingkah laku umat Tuhan amat bodoh, Tuhan tetap menyebut orang Israel yang memberontak sebagai umatku. Tuhan marah. TP, ia tak menyangkal bahwa orang-orang Israel itu umatnya. Sebutan umatku dan janji bahwa hukuman Tuhan takkan melenyapkan umat Israel, itu catatan kasih karunia. Tanpa sadar, mungkin kita melakukan hal yang sama dengan orang Israel, yaitu terus-menerus mengeraskan hati dan tetap hidup di dalam dosa meskipun Tuhan sudah berkali-kali menegur kita. Kita melakukan banyak kebodohan melalui tingkah laku kita yang jahat. Namun kasih karunia Tuhan tak membuang kita dan terus membukakan jalan kebijaksanaan melalui firman-Nya. Marilah kita menghargai kasih karunia Allah dan hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu kunci kebijaksanaan. Apakah Tuhan menemukan bahwa kita menempuh jalan kebijaksanaan itu? Murka yang semakin menyala. Kitab Yeremia pasal 5. Dalam dunia peradilan, biasanya terdakwa yang baru pertama kali berbuat pidana dijatuhi hukuman yang lebih ringan sesuai dengan kadar perbuatannya. Hakim mengharapkan bahwa hukuman pidana yang pertama kali ini akan membuat sang terdakwa mengubah sikap dan perilakunya di kemudian hari. Walakin, hukuman yang diterima seorang residivis, yaitu seorang yang sebelumnya pernah dihukum karena melakukan kejahatan yang sama, akan diperberat karena pengulangan menunjukkan tiadanya perubahan sikap dan perilaku. Hal yang serupa berlaku untuk hubungan antara Tuhan dan bangsa Israel. Berbagai hukuman ringan terhadap bangsa Israel tak membuat mereka sadar dan bertobat serta mengubah perilaku. Sebaliknya, mereka semakin mengeraskan hati. Hal ini bukan hanya berlaku bagi rakyat kecil, namun juga bagi para pemimpin mereka. Dengan pongah, mereka berani menantang ancaman hukuman Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia. Hati bangsa pilihan itu luar biasa jahat. Oleh karena itu, sama seperti seorang hakim akan memperberat hukuman bagi para residivis, demikian pula, Tuhan akan memperberat hukuman bagi bangsa Israel, yaitu dengan penghancuran total. Hal ini kengerian yang tak terbayangkan sebelumnya bagi bangsa itu. Sekalipun demikian, Tuhan menyisakan sedikit belas kasihan bagi bangsa itu. Ia tak membiarkan semua orang Israel punah, supaya sisa bangsa itu bisa belajar dari kesalahan mereka. Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah, Tuhan senantiasa penuh kasih dan rahmat sebagai seorang Bapa yang baik. Bagaimana kondisi Anda saat ini? Apakah kondisi Anda sama parah dengan kondisi bangsa Israel saat itu? Bayangkan betapa pedihnya hati Tuhan ketika menemukan bahwa tak seorang pun yang berbuat benar seperti yang diinginkannya. Tuhan menginginkan agar kita segera memperbaiki cara hidup kita. Sadarilah keberdosaan Anda, dan akuilah dosa Anda kepada Tuhan. Perbaikilah tingkah laku dan pikiran Anda yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan itu Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan pengampunan bagi semua orang yang mau berbalik kepadanya. Kuasa seorang saksi Tuhan. Kitab Yeremia pasal 6. Dalam bacaan sebelumnya, kita sudah merenungkan tentang bagaimana Tuhan terpaksa membiarkan bangsa Israel hancur berantakan karena kedegilan dan kejahatan hati mereka. Mereka telah berani memandang remeh dan menantang ancaman hukuman Tuhan yang disampaikan melalui para nabi. Murka Tuhan masih dapat kita baca dalam pasal 5 ayat 1-26. Pertanyaan yang biasanya muncul, kapan kehancuran itu terjadi? Siapa orang yang bisa memberi kesaksian yang benar tentang latar belakang dan konteks yang membuat hukuman Tuhan tersebut dijatuhkan kepada mereka? Ayat 27-30 menunjukkan bahwa Nabi Yeremia telah diminta Tuhan untuk memberi kesaksian bahwa hukuman tersebut adil.
mengingat betapa bejatnya kejahatan bangsa tersebut. Nabi Yeremia diutus untuk menilai kondisi spiritual bangsanya. Yehuda, seperti logam yang mengaku berharga, seperti emas atau perak. Namun, ternyata bahwa yang dianggap sebagai logam mulia justru ditemukan sangat keras dan tak murni, sehingga pemurnian tak bisa dilakukan. Mereka semua telah berlaku busuk, sehingga umat Allah tak seperti logam lunak yang dapat dimurnikan, seperti perak atau emas. Sebaliknya, mereka keras seperti tembaga atau besi. Kesaksian Nabi Yeremia dalam menyampaikan firman Tuhan tak didengarkan. Rang-rang jahat di antara umat tak mau bertobat. Sekalipun demikian, Nabi Yeremia tetap harus menjadi pembawa suara Tuhan. Sebagai orang percaya pada masa kini, kita memiliki tugas dan tanggung jawab menjadi saksi Tuhan. Jika Nabi Yeremia diminta menjadi saksi untuk menceritakan penyebab jatuhnya hukuman Tuhan atas bangsanya yang tegar tengkuk, tugas kita memberi kesaksian tentang betapa besarnya belas kasihan dan kesabaran Tuhan yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi umat manusia. Walaupun Allah murka terhadap orang berdosa, tersedia kasih dan pengampunan bagi mereka yang bertobat dan percaya. Tuhan yang sama itu kini memberi tugas kepada kita untuk mengajak semua orang agar percaya kepadanya dan diselamatkan dari murka ilahi. Betapa besarnya peranan seorang saksi Tuhan. Siapkah Anda menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan? Ibadah palsu. Kitab Yeremia pasal 7 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 3. Bait suci itu T4, Tuhan hadir dan menyatakan diri di tengah umatnya, sehingga umat Allah bisa menjalin relasi dengan Allah. Adanya bait suci membuat Allah dikenal di antara bangsa-bangsa. Pada masa itu, bait suci yang baru saja diperbaiki Raja Yosia itu T4 terindah di Yerusalem. Sayangnya, banyak orang yang terpaku pada bangunan yang megah dan berpikir bahwa keberadaan bait suci menjamin bahwa Allah akan terus melindungi serta menyelamatkan mereka. Bangsa Israel menyangka bahwa Tuhan takkan pernah menghancurkan T4 itu. Namun, kenyataannya berbeda. Keberadaan dan kemegahan bait suci tak dapat menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Sejarah kemah suci di Silo mengingatkan bangsa Israel bahwa tabut Allah yang merupakan representasi kehadiran Allah bukan sumber perlindungan yang mutlak. Nabi Yeremia mengingatkan umat Allah agar tak mempercayai perkataan menipu yang memberi harapan palsu berdasarkan keamanan bait suci atau kegiatan keagamaan. Saat menyoroti kemunafikan dan penipuan diri bangsa Israel, Nabi Yeremia menunjukkan dosa umat yang telah menajiskan bait suci dengan tingkah laku mereka yang jahat. Meskipun hidup dalam berbagai macam dosa, umat Yehuda berani datang ke T4 ibadah seolah-olah tiada yang salah. Mereka melakukan ketakadilan dan hidup dalam kerusakan moral. Bait suci menjadi sarang penyamun. Ada kepercayaan palsu bahwa bait suci menjamin pembebasan Tuhan bagi keberdosaan mereka. Perilaku keagamaan seperti di atas sering ditemui di gereja Tuhan. Kita sangat mudah untuk menjadi lebih mengutamakan penyembahan ritual daripada kesetiaan yang sungguh-sungguh terhadap perintah Tuhan. Tuhan tak terkesan dengan gedung indah yang dibangun atas namanya jika tiada keindahan batin di hati umatnya. Salah untuk berpikir bahwa Tuhan melindungi kita hanya karena kegiatan keagamaan yang kita lakukan, yaitu membaca Alkitab, berdoa dan bersekutu dengan saudara seiman. Tujuan semua kegiatan keagamaan itu mengembangkan hubungan dengan Tuhan, bukan memanipulasi atau menipu Tuhan. Apakah ibadah lahiriah Anda sudah diimbangi dengan kekudusan batin? Bangsa yang belagu. Kitab Yeremia pasal 8 ayat 4 sampai pasal 9 ayat 11. Seringkali kita menyaksikan peran antagonis, yaitu menentang tokoh utama dalam drama televisi yang membuat kita merasa jengkel. Kejengkelan kita bersumber dari berbagai hal. Namun yang paling sering keren tokoh antagonis itu bersikap belagu atau tak tahu diri. Mereka bisa menganggap dirinya tak bersalah.
bahkan merasa menjadi korban. Pemirsa yang menyaksikan film itu pasti merasa sangat marah melihat kebelaguan diri sang tokoh antagonis itu. Demikianlah kira-kira gambaran dari Alkitab yang kita baca hari ini. Kebelaguan bangsa Israel yang merasa suci dan saleh, bahkan merasa berhak untuk disertai dan diberkati Tuhan, membuat mereka menganggap diri mereka sebagai bangsa yang bijaksana. Mereka tak menyadari bahwa mereka telah berbuat jahat di mata Tuhan. Bahkan mereka merasa berhasil mengikat Tuhan karena merekalah satu-satunya bangsa yang mempunyai Taurat Tuhan. Sungguh, umat yang merasa berhak disayang Tuhan, ini telah bersikap amat belagu. Karena itu, tidaklah mengherankan bila Tuhan menyatakan murkanya kepada mereka. Kebinasaan akan menimpa bangsa ini. Takkan ada panen yang berhasil di negeri itu. Tiada pertolongan bagi kesusahan mereka. Sebagai puncak hukuman, Yerusalem akan dihancur leburkan. Kehancuran Yerusalem dengan bait suci, di dalamnya itu hukuman yang sama sekali tak terbayangkan saat itu. Keren, Yerusalem, kota suci, Allah, namun, murka, Tuhan, sudah sedemikian hebat atas kebelaguan bangsa, Yehuda, sehingga, Tuhan, akan menghancurkan kota yang merupakan simbol kehadirannya sendiri itu. Tuhan membenci dosa. TP, Ia mengasihi orang berdosa. Walakin, orang berdosa yang tetap bersikap belagu walaupun hidup dalam dosa akan mendapat hukuman yang berlipat ganda dari Tuhan. Oleh karena itu, kita wajib untuk sungguh-sungguh mawas diri, menyadari keberdosaan dan segera bertobat dari semua dosa kita. Sadarkah Anda bahwa tiada seorang pun yang memenuhi standar kebaikan Tuhan, dan bahwa kita semua memerlukan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus? Semoga Tuhan berbelas kasihan dan menganugerahkan pengampunan atas keberdosaan kita. Menyembah Allah yang hidup. Kitab Yeremia pasal 9 ayat 12 sampai pasal 10 ayat 16. Asimilasi itu proses sosial yang terjadi pada manusia, yaitu penyesuaian atau peleburan sifat asli dengan sifat lingkungan sekitar. Asimilasi dapat terjadi melalui pergaulan dan interaksi yang intensif dalam waktu yang cukup lama. Hasilnya, sifat khas atau identitas asli yang dimiliki sebelumnya akan berubah menjadi unsur kebudayaan campuran. Tampaknya, asimilasi itu masalah nyata bagi bangsa Israel dan Yehuda di antara bangsa-bangsa lain. Asimilasi ini membuat mereka menyerah pada budaya yang dominan, yang secara negatif mengarahkan mereka kepada penyembahan berhala dan membuat mereka kehilangan identitas sebagai umat Allah. Dalam pasal 10 ayat 2, Tuhan mengingatkan umatnya agar tak membiasakan diri dengan tingkah langkah bangsa-bangsa yang tak mengenal Dia. Melalui kritik panjang terhadap penyembahan berhala, Nabi Yeremia menyampaikan penegasan Allah tentang dirinya sebagai penguasa atas segala sesuatu dan bahwa umatnya seharusnya menyembah Allah sebagai satu-satunya penguasa dan Allah yang hidup. Penyembahan berhala dalam bagian ini dijelaskan dan didefinisikan secara beragam. Penyembahan berhala dapat berupa mempercayai ramalan astrologi, tanda-tanda di langit, dan memuja patung kayu yang tak dapat berbuat apa-apa. Sepotong kayu yang dihias dengan perak dan emas, serta dibalut dengan pakaian utek raja, tak membuat kayu itu menjadi sembahan yang hidup. Oleh karena itu, penyembahan berhala itu kebodohan. Bacaan hari ini mengajarkan umat Allah harus kembali mengenal Allah yang sejati dan hidup dalam penyembahan yang benar kepadanya. Tuhan itu Allah yang hidup dan pencipta segalanya. Oleh karena itu, umat Allah harus menghormati Tuhan dan hidup dalam takut akan Dia. Apakah Anda benar-benar telah mengenal dan menyembah Allah yang sejati atau Anda sebenarnya sedang mengutamakan atau menyembah Allah yang palsu seperti materi, nama baik, kuasa, popularitas, dan sebagainya? Marilah kita hidup dengan selalu mengingat identitas kita sebagai umat Allah yang mengenal dan menyembah Allah yang hidup. Keren, iya, itu bagian pusaka kita dan kita itu miliknya. Apakah Allah sudah menjadi satu-satunya yang Anda sembah?
Mendengarkan firman. Kitab Yeremia pasal 10 ayat 17 sampai pasal 11 ayat 17. Mendengarkan dengan gegabah dapat mengakibatkan kesalahan yang serius. Walakin, tak mendengarkan apa yang seharusnya kita dengarkan bisa berakibat lebih fatal lagi. Dalam Alkitab, kata mendengar tak hanya berarti menangkap bunyi atau suara, tapi juga berarti memberi respons, yaitu dengan mengambil langkah untuk melakukan atau mengimplementasikan. Bangsa Israel, bangsa yang terikat kepada Allah melalui sebuah kovenan atau perjanjian. Sebagai umat perjanjian, bangsa Israel seharusnya hidup sesuai dengan ikatan perjanjian itu. Namun, di bagian ini, bangsa Israel justru mengingkari perjanjian dengan hidup memberontak kepada Allah. Mereka menolak untuk mendengar dan menaati atau melakukan firman Tuhan. Apa yang mereka lakukan menyakitkan hati Allah dan membuat Allah mengeluh. Sebagai akibat dari kedegilan hati mereka yang jahat, Tuhan akan mendatangkan hukuman atas mereka dan Ia menolak untuk mendengarkan doa mereka. Umat Tuhan harus mendengarkan firman-Nya. Ini standar paling mendasar sebagai umat Tuhan. Tuhan telah menyatakan dirinya dan kehendaknya melalui firman-Nya. Ia menghendaki agar umat-Nya hidup menaati Dia, agar mereka menjadi umat Allah, dan Ia menjadi Allah mereka. Tuhan ingin agar Anda mendengarkan firman-Nya. Bila Anda benar-benar ingin mendengarkan firman-Nya, Anda harus menyediakan waktu untuk membaca dan mempelajari Alkitab secara serius setiap hari. Thomas A. Kempis, tahun 1379 sampai tahun 1471 pernah menulis, "Diberkatilah setiap telinga yang tak hanya mendengar suara yang terdengar, melainkan mencari kebenaran yang terkandung dalam suatu pengajaran. Diberkatilah mata yang tertutup utek hal-hal duniawi, tapi terbuka utek hal-hal rohani. Diberkatilah mereka yang dengan sukacita memberikan waktunya bagi Allah, dan melepaskan diri dari semua penghalang di dunia ini. Pertimbangkanlah hal-hal ini, oh jiwaku, dan dengarkanlah Tuhan Allahmu berbicara. Kapankah terakhir kali Anda meminta Tuhan membuka hati Anda agar Anda dimampukan untuk mendengar dan menerima firman-Nya? Berdoalah agar Tuhan memberi Anda bukan hanya telinga untuk mendengar, tapi juga hati untuk melakukan firman-Nya.